Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Holidaija Arahma. I'm from class TBI 5C. My name number 221230070. Okay, here I will discuss about understanding Islamic philosophy and education. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai memahami filsafat Islam dan pendidikan. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar filsafat Islam. Yang pertama membahas tentang definisi dan tujuan. Oke, ketika kita membahas tentang filsafat Islam itu sama saja kita seperti membahas filsafat agama. Karena di dunia ini tentunya berbagai aneka ragam agama dan setiap agama tentunya memiliki pandangan, penamaan, serta penggunaan yang beda terhadap filsafat itu sendiri. Dilansir dari salah satu jurnal, filsafat Islam yakni mempunyai arti suatu jalan atau usaha menguraikan kenyataan bahwasanya ada ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa keilmuan yang dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat Islam. Nah, jadi tujuan filsafat Islam salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Nah, selain itu tujuan filsafat juga mencakup pencarian kebenaran yang universal dan abadi. Jadi, filsafat Islam tidak tentang dunia saja, melainkan filsafat Islam itu memberikan jawaban-jawaban yang cukup mendalam mengenai waktu, ruang, dan bagaimana tujuan akhir manusia. Filsafat Islam juga bertujuan untuk mengembangkan etika dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama filsuf seperti Al-Ghazali dulu pernah membuat sebuah buku berisi tentang etika yang dimana ditujukan untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya agar sesuai dengan ajaran Islam, bermoral dan harmonis dengan nilai-nilai Islami. Filsafat Islam juga berperan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Para filsuf seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, mereka juga mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam disiplin ilmu pendidikan seperti matematika, kedokteran, dan kimia. Nah, jadi filsafat Islam juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan manusia, tetapi tetap memegang prinsip-prinsip keagamaan. Baik, selanjutnya sumber-sumber filsafat Islam. Jadi di dunia Islam ini sumber filsafat itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada sumber normatif dan yang kedua yaitu ada sumber historis. Nah, jadi kita yang pertama dulu yaitu sumber normatif. Sumber normatif itu berasal dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi manusia. Maka dari itu Al-Quran menjadi sumber yang utama dan pertama. Bisa kita contohkan pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Di situ jika digali lebih dalam, maka arti-artinya adalah jadi 3 kata: baca, mengajar, dan mengetahui. Maka 3 kata itu adalah sangat mempunyai kesamaan dengan pendidikan. Dan jadi dalam artian surat Al-Alaq tersebut dari ayat 1-5 minta untuk umat Islam untuk menjadikan konsep pendidikannya. Baik, sumber yang kedua yaitu adalah sumber historis. Sumber historis yaitu sumber berdasarkan sunnah. Nah, seperti konsep pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu adalah tanpa batas atau pendidikan hingga sepanjang akhir hayat. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai definisi, tujuan, dan sumber-sumber filsafat Islam, maka setelah ini kita akan membahas siapa sih tokoh-tokoh filsafat Islam. Nah, diantaranya yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 187 Hijriah atau 801 Masehi menurut para ahli. Al-Kindi telah menciptakan sebanyak 270 buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Tokoh-tokoh filsafat Islam selanjutnya yaitu ada Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 258 Hijriah. Namun sayangnya biodata Al-Farabi ini tidak dapat banyak ditemukan karena dia tidak pernah membuat biografi dirinya seperti filsuf lain. Yang selanjutnya itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina selain menjadi tokoh filsafat Islam, ia juga fokus di bidang kedokteran, matematika, sastrawan. Bahkan di sebagian tempat ia bukan dikenal sebagai filsuf, melainkan sebagai sastrawan. Namun ia tetap terkenal sepanjang masa sebagai seorang filsuf. Selanjutnya adalah Ar-Razi adalah salah satu filsuf yang metode pengembangannya itu adalah dengan pengembangan daya intelektual, di mana jika ada si murid bertanya kepada beliau, maka beliau tidak akan menjawab, tetapi malah melemparkan kepada murid yang lainnya. Yang selanjutnya tokoh filsafat Islam ada Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah salah satu imam yang terkenal yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat di tahun 505 Hijriah. Nah, mungkin segitu tokoh-tokoh filsafat, ada Ar-Razi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, ada Al-Kindi, dan sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh filsafat yang lainnya. Baik, yang kedua adalah pandangan filsafat Islam tentang pendidikan Islam. Nah, di situ ada tujuan pendidikan Islam. Jadi, tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu adalah mengembangkan potensi manusia menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, dan menjadi seseorang yang aktif dalam masyarakat. Pendidikan di dalam Islam mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik itu secara intelektual ataupun secara spiritual, sehingga dengan memadupadankan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Tujuan filsafat pendidikan Islam juga melibatkan pembentukan karakter yang kuat dengan fokus terhadap kejujuran, keadilan, kesalehan, dan saling menghormati. Yang kedua adalah tujuan pendidikan akhlak. Jadi, ilmu filsafat itu harus dipelajari dengan sebenar-benarnya, terutama mengenai pendidikan karakter dan akhlak yang mulia. Karena ilmu filsafat sendiri mewariskan bagaimana mengenal watak dan kebajikan yang berfungsi di masyarakat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, hendaknya kita seseorang harus selalu melakukan kegiatan yang positif dan selalu meninggalkan hal-hal yang negatif. Nah, jadi ilmu filsafat ini adalah ilmu yang dimana fungsi filsafat adalah sebagai penyusun akhlak tentang pandangan Islam. Sebab ilmu filsafat adalah kerangka yang paling utama ajaran tentang Islam dan yang terpenting. Nah, akhlak adalah hasil dari jalan pada iman dan syariah. Jadi ilmu filsafat itu harus dipelajari dengan baik-baik, apalagi mengenai pendidikan karakter dan berakhlak mulia. Sebab ilmu filsafat itu meninggalkan petunjuk mengenai bagaimana cara kita beretika, bagaimana caranya kita bermoral, yang tentunya berguna untuk kehidupan kita. Baik, selanjutnya pandangan filsafat Islam tentang pendidikan Islam yang selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Ketika saya membaca dari salah satu jurnal bahwasannya metode pendidikan Islam itu adalah salah satu jalan atau salah satu cara di mana untuk menyampaikan bahan atau menyampaikan materi kepada pendidik, bahan ajar materi pendidikan Islam kepada pendidik, agar pendidik tersebut mempunyai dan menanamkan kepribadian Muslim. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya metode pendidikan Islam itu adalah proses bagaimana cara penyampaian bahan ajar menuju tujuan pendidikan Islam yang didasarkan pada pandangan tertentu.
Dan ada pendapat lain dari Munjir Supatra dan Heri Nur Ali bahwasannya metode pendidikan Islam itu adalah bagaimana cara seorang pendidik memberikan materi atau bahan ajar kepada peserta didiknya. Kemudian ada lagi metode pendidikan Islam juga adalah bagaimana caranya mentransfer ilmu dari ilmu agama kepada seseorang untuk menjadikan seseorang tersebut mempunyai kepribadian yang lebih islami. Menurut Umar Abdullah ada beberapa prinsip metode pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, seorang pendidik itu harus mengetahui motivasi peserta didiknya, harus mengetahui kebutuhan peserta didik, dan harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik juga harus mengetahui tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, seorang pendidik harus mengetahui tahap perkembangan, terus mengetahui bagaimana perubahan si peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, prinsip metode pendidikan adalah bagaimana seorang pendidik itu harus mengetahui bagaimana sikap setiap individu pada peserta didiknya tersebut. Prinsip yang selanjutnya adalah menjadikan pembelajaran atau menjadikan pendidikan itu sebuah hal yang menggembirakan bagi seorang peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah menegakkan uswatun hasanah. Baik, selanjutnya akan membahas bagaimana peran filsafat dalam membangun pendidikan. Nah, jadi pentingnya filsafat dalam upaya memberikan landasan yang filosofis terhadap perkembangan keilmuan di pendidikan Islam. Nah, di dalam pendidikan Islam tentunya membutuhkan suatu pemikiran yang dimana pemikiran tersebut itu agar menciptakan sesuatu hal yang baru dan sudah teruji kebenarannya secara logis. Baik, pada bagian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai filsafat Islam dalam pendidikan. Nah, sebenarnya ini sangat berperan penting. Di sini saya akan menyebutkan nilai utama filsafat Islam yang diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tauhid, di mana pendidikan Islam itu berdasarkan landasan tauhid atau keesaan Allah. Jadi, ketika kita mempunyai ilmu, itu kita tidak hanya mempunyai sekedar ilmu, tetapi juga harus mempunyai iman, agar ketika kita mempunyai ilmu, kita tetap mengingat kekuasaan Allah, dan ketika mempunyai ilmu tidak dipakai hanya kepentingan duniawi saja, tetapi juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk bekal kita dunia juga akhirat. Baik, penerapan nilai-nilai filsafat Islam yang diterapkan pada pendidikan. Yang kedua adalah pada adab, di mana adab ini menjadi salah satu utama untuk membuat individu yang berkarakter dengan nilai-nilai kejujuran, kerendahan hati, mempunyai rasa tanggung jawab, dan berbudi luhur untuk membentuk karakter siswa yang bermoral dan beretika. Karena di pendidikan Islam bukan saja hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga di pendidikan Islam itu fokus bagaimana bermoral dan beretika, dan juga fokus kepada bagaimana caranya si orang tersebut mempunyai perilaku yang baik dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai filsafat Islam dalam pendidikan, yaitu adalah keseimbangan. Jadi di mana seorang siswa harus mempunyai keseimbangan, harus bisa seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia, antara aspek spiritual dan material. Jadi siswa itu harus mempunyai keseimbangan agar dia bisa melihat perspektif dalam berbagai kehidupan. Okay guys, that's all for me. If friend want to ask question, please fill in the commenter column.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.